Banyak orang yang mengkritik dan menyerang ajaran gereja Katolik, terutama tentang patung yang sedang viral belakangan ini. Seperti Bro Daniel Mananta dengan menggunakan kitab Yesaya pasal ke-44 yang akan kita kupas dalam video kali ini. Kemarin di video saya ada yang berkomentar bahwa mereka mengatakan bahwa di ajaran gereja Katolik itu tidak sesuai dengan ajaran kitab suci atau tidak sesuai dengan kitab suci. Tetapi saya pikir-pikir mereka lupa atau memang pura-pura lupa. Alkitab itu kan ada karena gereja Katolik. Berkat gereja Katolik, maka Alkitab itu ada dan menjadi sebuah buku yang disebut dengan kitab suci. Gereja Katoliklah yang mengkanonkan kitab suci. Kitab-kitab mana saja yang diakui sebagai kitab suci. Jadi kitab suci ada karena gereja Katolik, bukan gereja Katolik ada karena kitab suci. Itu untuk menjawab pertanyaan bro-bro di luar sana di kolom komentar video saya. Jadi buat sekte atau denominasi di luar sana yang baru lahir kemarin atau agama apapun di luar sana, jangan ngelawak lah bro. Kita harus tahu sejarahnya. Nah, untuk pembahasan dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan latar belakang atau background historis dari kitab Yesaya, mengapa dilarang membuat patung. Sama seperti kitab Keluaran yang telah saya kupas di video kemarin, Keluaran pasal ke-20. Nah, kitab Yesaya itu tema besarnya adalah tentang hukuman dan juga pengharapan. Kitab ini terbagi dalam dua bagian. Pasal yang ke-1 sampai pasal ke-39 ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri. Isinya banyak membicarakan tentang hukuman. Nah, hukuman kepada Israel atau kerajaan utara dan juga hukuman kepada kerajaan selatan atau Yehuda, dan juga membicarakan tentang hukuman kepada bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Nah, mengapa ada penghukuman? Satu, karena pada zaman itu baik raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda di kerajaan selatan banyak yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, yaitu dewa-dewa orang Kanaan, ilah-ilah Kanaan. Mereka membuat patung Allah Kanaan. Kemudian mereka juga dihukum karena mereka tidak memiliki rasa belas kasih terhadap sesama mereka. Nah, sedangkan yang kedua pasal ke-40 sampai pasal ke-66 diperkirakan ditulis oleh murid Nabi Yesaya sendiri, dan isinya banyak berbicara tentang pengharapan yang akan datang, bahwa di balik penghukuman Allah tetap ada pengharapan yang sangat indah, yaitu keselamatan yang dinubuatkan di dalam Yesus Kristus. Karena kitab Yesaya ini sangat puitis, banyak simbol-simbol, maka untuk memahami semua simbol atau kata-kata puitis dalam kitab ini, kita harus memahami konteksnya. Kita harus memahami bahwa kitab Yesaya ini ada background historisnya, latar belakangnya. Setiap teks atau perikop itu ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, kita harus mengetahui konteks sejarah saat kitab itu ditulis, mengapa ditulis, dan untuk siapa ditulis. Nah, konteks kitab Yesaya ditulis di latar belakangi oleh 4 raja pada masa itu, pada masa kerajaan Yehuda, pada tahun 750 sebelum Masehi. Ada Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Sidikia. Nah, dari sinilah kita mengetahui awalnya bagaimana latar belakang tulisan-tulisan dari kitab Nabi Yesaya. Nah, mengapa dilarang membuat patung seperti video yang diviralkan oleh Bro Daniel Mananta kemarin?
Nah, setiap teks tidak berdiri sendiri, melainkan harus mengetahui historikalnya. Setiap teks, setiap ayat-ayat bisa kita pahami jika kita mengetahui historis background-nya. Tanpa mengetahui background, maka akan menghasilkan tafsiran yang berbeda, alias menyesatkan orang. Nah, sama seperti si Abdul Somad dan Daniel Mananta yang videonya viral pada beberapa hari kemarin belakangan ini. Nah, sejak kematian Raja Daud pada tahun 1492, Israel dipimpin oleh Raja Salomo. Raja Salomo yang memiliki istri 700 dan selir 300 mulai membawa ilah-ilah lain di tanah Israel. Nah, dari sejak tahun 900 sebelum Masehi, pertumbuhan penyembahan berhala semakin banyak. Dan setelah Salomo meninggal dunia, maka Israel terpecah bagi dua. Kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan adalah kerajaan Yehuda. Dari tahun 900 sebelum Masehi sampai tahun 500 sebelum Masehi, kedua kerajaan ini gonta-ganti raja. Tetapi penyembahan berhala seperti dewa-dewa orang Kanaan semakin banyak, semakin merajalela. Terutama raja kerajaan Israel di utara hampir semuanya adalah jahat di mata Tuhan, najis di mata Tuhan. Sedangkan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ada raja yang baik, tetapi ada juga raja-raja yang jahat kala itu. Oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan menggunakan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel untuk menghukum mereka, untuk menyadarkan mereka. Dan pada abad yang ke-8, maka kerajaan utara atau kerajaan Israel, mereka dijajah oleh bangsa Asyur dan dibuang ke berbagai daerah, sehingga terjadilah kawin campur seperti di Samaria dianggap orang kafir pada zaman Yesus. Karena bangsa Asyur juga jahat di mata Tuhan, maka pada abad yang ke-7 juga Tuhan menggunakan bangsa Babel untuk mengalahkan bangsa Asyur. Kemudian bangsa Babel, karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan, maka pada abad yang ke-6 juga Tuhan menggunakan bangsa Persia untuk menghancurkan bangsa Babel. Dan karena bangsa Persia jahat di mata Tuhan, maka abad ke-4 Tuhan menggunakan bangsa Yunani untuk mengalahkan Persia. Dan seterusnya bangsa Yunani jahat di mata Tuhan, maka pada abad ke-1 Tuhan menggunakan bangsa Romawi. Saat itulah Tuhan Yesus hadir. Jadi tema besar dari kitab Yesaya pasal 1-39 adalah tentang penghukuman, baik hukuman kepada bangsa Israel maupun kepada Yehuda, maupun kepada bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Tetapi perlu diingat, hukuman Tuhan itu ada tujuannya. Biar umat Israel mau bertobat, mau kembali untuk menyembah Dia, jangan menyembah ilah-ilah lain. Makanya di kitab Yesaya pasal 40-66 ada nubuat-nubuat pengharapan tentang Mesias. Karena ada pengharapan, maka ada nubuat, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya agar umat Israel selamat? Salah satunya umat Israel harus bertobat, harus kembali kepada Allah yang benar. Jadi berhubung dengan patung dalam gereja Katolik yang viral belakangan ini di YouTube, di Facebook, dimanapun itu, dengan menggunakan kitab Yesaya pasal ke-44 dengan judul perikopnya kebodohan pemujaan patung, perlu diperjelaskan, bedakan patung di zaman Nabi Yesaya dengan patung dalam gereja Katolik. Dalam kitab Yesaya adalah membuat patung dewa-dewa Kanaan, dewi-dewi Kanaan seperti dewa-dewa berikut ini. Makanya dilarang oleh Tuhan.
Sedangkan dalam gereja Katolik membuat patung Yesus, yaitu Allah udah inkarnasi menjadi manusia. Apa salahnya kita membuat patungnya? Yesus yang kita percaya adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau membuat patung seperti patung agama lain, misalnya patung Muhammad atau patung-patung agama yang lain, tentu itu sangat aneh bila ditempatkan di gereja. Nah, patung Maria yang kita percaya juga adalah sebagai ibu kita. Saat ini dia udah di surga. Walaupun patung Maria, patung Yesus, patung para santo santa dihancurkan, bukan berarti iman Katolik kita menjadi hancur. Iman Katolik kita tetap kokoh. Sama seperti kita membuat patung lukisan atau patung orang tua kita yang telah meninggal. Sebagai rasa rindu kita, maka kita membuat patung agar kita lebih mengingat mereka. Bukan patung bapak orang lain yang kita tempatkan, bukan patung orang tua atau bapak tetangga kita. Jadi patung dalam gereja Katolik hanya sebagai sarana agar kita lebih fokus, lebih mudah dalam berdoa. Karena kita berhadapan dengan patung Yesus. Jadi bukan menyembah tapi menghormati. Jika tidak ada patung ataupun gambar, itu tidak masalah dalam gereja Katolik. Toh iman kita tetap hanya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Yesus Kristus sudah bertahta di dalam kerajaan surga. Dan patung itu hanyalah sarana, instrumen atau simbol. Bukan untuk disembah tapi dihormati.